Pada kali ini dikatakan pilihan Indonesia tepat sama ada bridge ataupun G7. Jom kita semak video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia dikatakan pada kali ini telah membuat satu pilihan yang sangat-sangat tepat, sama ada untuk memilih bridge ataupun G7. Apa-apa pun, jom kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni, guys. Apa-apa pun, jom semak dulu video ni. Pilihan NKRI tepat. BRICS hancur, China dan India saling acungkan nuklir untuk berperang. Peta baru China bikin perang nuklir di Asia. Sahabat Bagi-Bagi, beruntung pilihan Indonesia tidak masuk BRICS. BRICS akan hancur karena ulah peta baru China. India todongkan senjata nuklir ke China karena wilayah daratnya diklaim. Invasi akan menjadi jalan keluar India untuk mengembalikan wilayahnya dan menghapus dari peta China. Malaysia sebagai tetangga kita juga diklaim wilayahnya 99%. Brunei, Kamboja bahkan Filipina pun acungkan senjata untuk melawan China. Keberuntungan kini berada di tangan Indonesia, karena China tidak berani senggol kedaulatan Indonesia. Perang baru setelah Rusia dan Ukraina akan terjadi di Asia. Dua negara yang saling pegang kendali nuklir segera berperang. Bahkan Senator India atau DPR-nya India sudah memerintahkan Perdana Menterinya untuk segera menyerang China. Kita Indonesia melihat negara-negara egois dunia berperang sambil minum kopi dan makan pisang goreng. Lagi-lagi Mimin ucapkan kita beruntung belum masuk BRICS, anggota tetapnya saja sekarang berperang hebat. Perang India dan China akan menjadi awal perang dunia ketiga. Amerika akan kerahkan semua kekuatannya untuk mengambil Taiwan. Sungguh kurang beruntung negara-negara tetangga kita. Apalagi Malaysia seperti yang Mimin beritakan kemarin, 99% wilayahnya diambil China. Bayangkan 99% mumet sekali tetangga kita itu. Dan bayangkan nih, jika dulu China menyebutnya dengan 9 daselain atau 9 garis putus-putus, kini enggak 9 lagi. Tapi jadi 10 garis putus-putus untuk menyatakan wilayah kekuasaannya. Bahkan yang lebih hebohnya lagi, padahal baru aja kemarin salam-salaman, akrab-akrab di KTT BRICS. Sekarang udah main caplok-caplokan aja nih China sama India. China pun mengklaim India sebagai bagian dari Tibet Selatan. Bahkan pada bulan April lalu, China pun juga telah merilis peta yang mengganti nama 11 tempat di negara bagian tersebut menjadi Zaknan, yang dalam bahasa Mandarin artinya adalah Tibet Selatan. Sementara itu wilayah Aksai Chin merupakan dataran tinggi di Himalaya Barat, yang diseketakan antara China dan India. Wilayah ini diklaim India tapi dikuasai oleh China. Ini semua diganti namanya oleh Tiongkok. Belum apa-apa, baru kemarin salam-salaman, peluk-pelukan, cium-ciuman. Sekarang udah saling timpa-timpaan aja wilayahnya. Lama-lama bisa pecah juga nih, sepertinya aliansi BRICS. Mimin rasa udah betul keputusan Indonesia kemarin yang masih mikir-mikir dulu untuk masuk BRICS. Anggotanya aja pada sibuk mau baku hantam. Lantas ini pertanyaannya, apakah ada wilayah Indonesia yang dicaplok China dalam peta ini? Dan bagaimanakah tanggapan negara-negara sekitarnya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis. Jika kita perhatikan dengan seksama, peta resmi China yang baru dirilis ini, pun juga mengklaim hampir sepenuhnya wilayah Laut Cina Selatan. Kemudian dijelaskanlah bahwa peta terbaru, juga memakan wilayah tetangga-tetangga dekatnya. Yaitu mencakup bagian wilayah maritim dari zona eksklusif ekonomi atau ZEE negara Malaysia, di dekat Sabah dan Sarawak, kemudian Brunei Darussalam, Filipina dan juga Vietnam.
Satu komplek kita semuanya mau digigitnya. Dan kini salah satu negara, yang ngamuk besar marah besar, yaitu adalah negeri perindavan India. Karena secara terang-terangan secara belak-belakan pun mencaplok wilayah daratannya dalam peta itu. Bahkan mengganti nama-nama tempatnya, dan India pun kini diketahui telah mengajukan protes keras kepada China. Bahkan yang lebih ngerinya lagi nih, tak terima dengan peta baru ini, politisi parlemen India pun akhirnya kini mendesak militer negaranya, yaitu militer India untuk meluncurkan serangan bedah terhadap China sebagai respon peta baru itu. Yang disebut China sebagai peta standar yang dirilis pada hari Senin kemarin oleh Kementerian Sumber Daya Alam China. Jangankan kita, negara-negara ASEAN yang peringkat militernya masih belasan. Bahkan ada yang puluhan. Negara India yang memiliki senjata nuklir dan duduk di peringkat keempat dunia, sebagai negara dengan militer terkuat di dunia. Berani disenggol oleh China, apalagi kita yang di Laut China Selatan. Jika tidak bersatu ya lama-lama bisa habis juga Laut Cina Selatan, digrogoti oleh China. Pelan tapi pasti, China pun bergerak terus. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah pernyataan protes keras dari India ini? Lanjutkan lagi videonya sampai habis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India pada Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023 kemarin, mengatakan bahwa, kami hari ini telah mengajukan protes keras melalui saluran diplomatik dengan pihak China. Mengenai apa yang disebut dengan peta standar China tahun 2023, yang mengklaim wilayah India. Kami menolak klaim China tersebut, karena tidak memiliki dasar. Tindakan pihak China seperti itu hanya akan mempersulit penyelesaian masalah perbatasan, ujarnya. Dan kemudian Menteri Luar Negeri India, yaitu Mr. Subrahman J. Iskandar, menilai bahwa klaim China ini tidak masuk akal. Membuat klaim yang tidak masuk akal atas wilayah India tidak akan menjadikan wilayah itu sebagai teritorial China, ujar J. Iskandar, kepada saluran berita lokal di TV seperti dikutip situs Reuters. Ini baru protes India yang bahkan sampai didesak untuk menyerang China. Pertanyaan-pertanyaan negara lain seperti Malaysia, Brunei belum keluar. Dan Mimin yakin dan pasti, negara-negara Asia yang wilayah perairannya, atau wilayah Z-nya diklaim lagi oleh China ini, akan mengeluarkan pernyataan protes yang sama, atau paling tidak mirip-mirip lah. Tapi apa gunanya protes, kalau kita tak bersatu dalam tindakan nyata di lautan? Dengan cara diplomasi ya oke lah, seperti kesepakatan dengan ASEAN. Namun kenyataannya peta baru China ini pun keluar lagi bahkan dengan wilayah yang lebih luas, bahkan garis putus-putusnya pun semakin bertambah. Dan pasukan militer Tiongkok pastinya akan berpedoman, dan mengambil tindakan dengan berpatokan pada peta baru China ini. Nah cukup bikin stres. Guys, kalau kita tengok sebulan yang lepas semasa persidangan KTT Bridge yang telah dilangsungkan di Afrika Selatan, di mana Indonesia hadir semasa persidangan KTT Bridge bersama dengan negara India, China, Rusia, Afrika Selatan dan ada beberapa negara-negara yang lain. Semasa persidangan itu, Indonesia tidak menyatakan secara langsung yang akan join bridge. Di mana semasa persidangan itu, Indonesia hanya menyatakan, hanya menyokong bridge dan semua dasar ekonomi dan juga aspek-aspek yang lain dikatakan Indonesia bersetuju. Tetapi Indonesia tidak menyatakan akan masuk secara terus ke dalam kumpulan bridge. Tapi nasib baik jugalah Indonesia tidak menyatakan akan join, akan masuk bridge. Dan kalau kita tengok beberapa hari yang lepas, siapa yang nak kenal dengan negara China? Dan pada baru-baru ini banyak isu yang telah ditimbulkan oleh negara China, di mana dikatakan China telah mengklaim, kalau kita tengok Laut Cina Selatan, Taiwan dan juga ada sebahagian tempat di India di mana negara China ini telah mengklaim bahawa itu merupakan kawasan sebahagian daripada China. Pada sebelum ini di mana Laut Cina Selatan, India dan juga Taiwan dikatakan keluar daripada 9 garisan putus-putus di dalam peta China, peta besar China. Dan selepas daripada itu, di mana China menukarkan lagi peraturan itu, bukan 9 garisan putus-putus tetapi dikatakan 10 garisan putus-putus. Jadi kalau kita tengok, kalau di luar 10 garisan putus-putus, bahawa Laut Cina Selatan, India dan juga Taiwan dikatakan masuk di dalam peta besar China. Dan selepas daripada itu, di mana pihak China telah mengeluarkan satu peta besar menunjukkan Laut Cina Selatan dan sebahagian tempat di India dan juga di Taiwan itu termasuk di dalam kekuasaan China. Di mana tindakan daripada China ini menyebabkan India marah, memanglah marah, di mana sebahagian kawasan di India diklaim menjadi kawasan China, guys. Jadi kalau kita tengok,
semasa KTT Bridge yang telah berlangsung pada tahun ini, pada bulan Ogos di Afrika Selatan, semasa persidangan itu di mana pemimpin-pemimpin besar seperti pemimpin daripada China dan juga pemimpin daripada India telah bersalam-salaman, berpeluk-pelukan, dan selepas daripada itu di mana pergaduhan di antara China dan juga India, di mana China ini mengklaim sebahagian tempat di India tu China yang punya. Tapi apa-apa pun, sabar kepada kalian di luar sana. Kita sabar, kita just waiting berita yang sebenar-benarnya. Apa yang berlaku selepas ini, adakah benar bahawa China ini akan mengklaim sebahagian tempat di India itu kepunyaan daripada China. Dan apa-apa pun, mesti ada solusi ataupun mesti ada pihak ketiga yang datang sama ada untuk membatu api kan, ataupun ingin memberi solusi masalah yang dihadapi di ASEAN ini. Jadi kalau kita tengok, adakah pilihan Indonesia itu tepat sama ada untuk memilih bridge ataupun untuk memilih G7. Indonesia tidak membuat pilihan untuk membuat pilih bridge. Tetapi kalau kita tengok, Indonesia masih lagi stay bersama dengan G7. Dan kalau kita tengok, sebenarnya juga Indonesia ini adalah negara non-blok yang tidak berpihak kepada mana-mana negara. Sama ada di mana Indonesia ini bebas untuk masuk ke dalam bridge dan juga bebas untuk masuk ke dalam G7. Tetapi adalah syarat-syarat bagaimana menjadi keanggotaan untuk kedua-dua anggota ini, sama ada untuk join bridge ataupun untuk join G7. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.